Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa hussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah yang kami cintai, Rasulullah Muhammad SAW pada suatu saat ketika beliau sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada salah seorang dari mereka yang maju ke depan menjumpai Nabi. Kemudian dia menyampaikan pertanyaan, ala tasta'miluni ya Rasulullah, tidakkah kau berikan kedudukan jabatan kepada aku? Sahabat ini adalah dari ibunya ini. Rasulullah, kenapa ada tidak berikan jabatan kepada aku seperti si fulan. Para jemaah sekalian, Nabi sangat berhati-hati menempatkan sahabat-sahabat. Ada di antara mereka yang begitu dekat dengan Nabi, sangat dicintai oleh Nabi, ilmunya luas, agamanya sangat mendalam, tapi beliau tidak dikasih jabatan dia. Misalnya Abu Dzar Al-Ghifari, itu dekat dengan Nabi. Beliaulah satu-satunya orang yang bukan keluarga ikut mengantar jenazahnya Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Waktu diantarkan jenazahnya hanya oleh 4 orang. Sayyidina Ali suaminya, Hasan, Husain, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Mengapa para jamaah sekalian? Karena dalam hal kedudukan ini atau jabatan tertentu bukan semua orang bisa. Ada yang meskipun dia sangat baik, tapi kan dikasih jabatan tidak tepat. Maka Nabi menempatkan jabatan-jabatan para sahabatnya yang sangat profesional, yang tegas, berani mengatakan yes atau no. Ada orang pemimpin selalu yes, itu nggak bisa. Nah, lalu Nabi sampaikan bahwa sebagai seorang Muslim, pada zaman sekarang, kita ini dapat kedudukan atau tidak harus tetap bersyukur. Begitu kita dapat kedudukan jabatan, jangan ditolak, ambil, dan kita laksanakan dengan amanah, menjadi orang yang terbaik. Salah satu orang yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungannya untuk naungan Allah, diantaranya adalah al-imamul adil, pemimpin yang amanah yang adil. Nah, kalau nggak dapat, alhamdulillah. Itu saking Allah mencintai kita, Rasulullah mencintai kita. Mungkin kalau kita ke situ, saking cintanya Rasulullah. Contoh-contoh. Maka para jamaah sekalian, kepada sahabat ini Nabi katakan,
nanti kamu akan jumpai suatu saat banyak orang-orang yang bersifat individualistis. Pada zaman ini diprediksi oleh Nabi abad ke-7 susah. Orang sekarang semakin individual. Kata Nabi, tambahkan dirimu, nanti kamu jumpa dengan aku di samping telaga, di samping telaga Nabi. Barang siapa yang merasakan meminum air dari telaga Nabi, ya selamanya tidak akan rusak. Yang pertama. Jadi itulah yang harus kita dapat jabatan bersyukur dan amanah, nggak dapat bersyukur karena kita dilindungi oleh Allah, dicintai dari beberapa hal. Yang kedua, para jamaah sekalian, seorang sahabat juga datang kepada Rasulullah. Umumnya sahabat itu menanyakan hal-hal yang baik. Misalnya, ayyul Islam khair ya Rasulullah. Islam macam mana yang terbaik? Ayyul jihad ya Rasulullah. Jihad mana yang terbaik? Semua kebanyakan sahabat menanyakan tentang kebaikan. Sahabat yang satu ini sudah yang dua, yang satu tadi, ya justru menanyakan pada Nabi hal-hal yang buruk. Apakah yang buruk? Apakah yang tercela itu kalimat mereka? Mengapa dia katakan sengaja saya menanyakan Nabi sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, agar aku tidak terjerembab bersama. Ini adalah sahabat cerdas sekali. Mengapa? Kata Al-Ghazali, malam ya'rifu syarr yaqfu. Siapa yang tidak mengetahui hal yang buruk, dia akan terjerembab di situ. Maka penting sekali mengetahui yang buruk. Kemudian para jamaah sekalian, sahabat tadi langsung mengatakan, Rasulullah, kami dulu adalah hidup di masa jahiliyah, banyak keburukan-keburukan yang ada pada kami. Lalu engkau datang membawa wahyu Allah dan kami dibimbing menjadi orang-orang baik. Apakah setelah ini nanti ada generasi yang buruk? Kata Nabi, ya. Bahkan nanti kamu akan jumpai limbahnya, kata Musa. Sahabat ini bertanya, apa yang dimaksud limbah yang buruk dari Rasulullah? Yang menjawab sudah tegas sahabat. Du'atun, banyak nanti para da'i, para khatib, para penceramah yang menggiring umatnya dalam neraka. Hati-hati loh. Ini penting senang. Da'i kok menggiringkan? Mengapa Pak Zaman sekalian? Yang pertama dia nggak ahli bidang agama, tapi menyampaikan ya serangan agama. Maaf, karena dia kadang-kadang tertarik sesuatu. Ini yang baik. Yang kedua, orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan tujuannya duniawi, dudukan. Ini disebut limbah oleh Nabi. Maka para jamaah sekalian, kita jumpai dalam masyarakat kita sekarang banyak sekali dengan terbukanya media, saudara. Kita banjir informasi, kita jumpai seperti orang yang nggak ahli agama bicara masalah agama dan itu banyak pengikutnya. Followernya banyak. Ini harus hati-hati saja. Kalau kita belajar agama, carilah dari ahli. Lihat pendidikannya dia di mana. Ilmu apapun harus dari ahlinya. Karena kata Nabi, siapapun yang melakukan sesuatu bukan para ahlinya, fantazir saat. Tunggu saat nanti. Orang-orang yang melakukan aktivitas bukan pada ahlinya, tunggu kantor. Nah, kalau zaman sekalian kita rasakan. Itu
mass media segala, tapi harus selektif. Bukan semuanya jelek, banyak yang baik juga. Itu yang harus kita pilih. Kita lihat dia pendidikannya di mana, kemudian latar belakang kehidupannya bagaimana, aktivitasnya apa dia lakukan. Dengan demikian kita tidak akan tergolong orang-orang yang tergiring oleh limbah-limbah. Kalau saya tegas yang sudah menerangkan ini supaya kita waspada. Pada zaman sekalian, saya melihat sendiri, ya, pada zaman sekalian itu orangnya, masya Allah, pengetahuan agama dalam dasar itu. Bagaimana nggak terjerumus? Ya, harus kita. Oleh karena itu, pada zaman sekalian kita harus terus mempelajari agama dengan baik. Apapun profesi kita, pelajari agama dengan baik dari ahlinya. Insya Allah kita akan selamat. Dan kita berharap semoga kita semua bisa memberikan generasi penerus yang baik dan bertakwa, di mana kita mengikuti bimbingan agama dalam kehidupan kita. Amin. Semoga kita semua memperoleh petunjuk dari Allah SWT dalam segala kehidupan kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat fa innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-shalihin. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum